Agama, sama halnya dengan etnis, agama memiliki peran yang penting dalam masyarakat Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat memiliki agama, sekte, dan denominasi yang beragam yang dianut oleh masyarakatnya. Banyak yang mengatakan bahwa agama menjadi dorongan utama terjadinya berbagai gerakan masyarakat di Amerika Serikat dan mempengaruhi sejarah Amerika Serikat. Agama menjadi suatu bagian khusus dalam American belief, value, and institution. Agama Kristen di Amerika Serikat memiliki posisi yang tegas dalam politik nasional selama 20 tahun terakhir. Apalagi setelah Supreme Court dan Kongres telah membuat standar kebijakan nasional mengenai isu aborsi, hak-hak gay, dan hak wanita dalam kesempatan bekerja. Banyak sekali aktor-aktor politik yang membawa isu agama ke ranah politik di pemerintahan Amerika Serikat. Di dalam Kongres sendiri, kebanyakan dari Partai Republik ini diasosiasikan dengan agenda-agenda keagamaan. Dalam politik presidensial, kandidat yang terang-terangan menyatakan didukung oleh suatu golongan penganut agama tertentu memiliki hasil pemilu yang beragam. Demokrasi and Rule of Law. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yang identik dengan majoritarianisme atau majority rule-nya dalam segala sistem ketatanegaraan Amerika Serikat. Demokrasi juga memiliki keterkaitan erat dengan adanya partisipasi dari rakyat, di mana kepercayaan warga kepada pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1960 berada pada level yang sangat tinggi. Namun, pada 1980, kepercayaan tersebut sempat menurun karena adanya berbagai peristiwa dunia yang mengikutsertakan Amerika Serikat, seperti Perang Vietnam, Watergate, dan krisis penyanderaan warga Iran. Namun, kepercayaan tersebut mulai pulih kembali semenjak era kepemimpinan Presiden Reagan. Pada 1990-an, kepercayaan warga kepada pemerintah Amerika Serikat terus mengalami penurunan. Amerika Serikat yang memiliki bentuk federal yang terdiri dari negara-negara bagian, dalam pelaksanaan hukumnya berdiri sendiri-sendiri sesuai otoritas negara bagian. Namun, dalam beberapa bidang yang memiliki yurisdiksi yang sama antara pemerintahan federal dengan pemerintahan negara bagian, maka hukum federal lah yang dianggap lebih penting. Di Amerika Serikat ada 4 sumber hukum, yaitu hukum konstitusi, hukum administratif, statuta atau hukum resmi yang tertulis di suatu negara, dan common law yang mencangkup hukum kasus. Gender. Salah satu isu yang penting di Amerika adalah isu mengenai gender. Apalagi kian berkembang perubahan perilaku yang dimiliki masyarakat Amerika terhadap status wanita di masyarakat. Hingga akhir 1960, walaupun wanita telah menikmati hak dalam memilih, tetapi dalam bidang tenaga kerja dan kesempatan ekonomi, wanita masih lebih rendah daripada pria, dan hanya sedikit wanita yang menduduki posisi penting di bidang politik serta ekonomi. Pada awal 2000-an, posisi wanita di masyarakat Amerika semakin meningkat. Banyak wanita di Amerika yang memiliki posisi paling tinggi dalam bidang profesi, pemerintahan, industri, atau bisnis. Sebut saja Oprah Winfrey, Melinda Gates, Sheryl Sandberg, dan calon presiden wanita pertama Amerika Serikat yaitu Hillary Clinton. Wanita kini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menggerakkan opini publik atau kesadaran akan suatu isu, seperti dalam isu child care dan aborsi yang menjadi agenda politik Amerika yang paling penting. Imigrasi dan perubahan demografi. Amerika Serikat adalah negara yang dibangun atas dasar ideologi imigrasi yang disebabkan karena generasi imigran secara berturut mempromosikan Amerika Serikat sebagai negara yang memberikan kebebasan dan kesempatan atau land of freedom and opportunity. Para imigran datang dari Eropa, Afrika, Asia, Meksiko, Kuba, dan lainnya yang membuat Amerika Serikat memiliki beragam budaya.
Imigrasi pernah mendapatkan kritikan karena masifnya gelombang imigrasi yang terjadi pada 1880 hingga 1910 dari Eropa. Akhirnya, pada 1924 dibuatlah Immigration Act yang mengatur batas imigran hingga maksimal 150.000 orang per tahunnya. Peningkatan imigrasi menciptakan permasalahan baru, yaitu munculnya imigran ilegal, termasuk dari Meksiko pada 1970. Kasus ini mendapatkan tanggapan dari dua partai terbesar di Amerika Serikat. Partai Republik tentunya menentang keras imigran ilegal. Sedangkan Partai Demokrat, walaupun ia juga mengutuk kasus tersebut, tetapi tetap beranggapan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membantu keluarga dari imigran legal. Imigrasi besar-besaran pada abad 19 hingga awal abad 20 telah menyebabkan perbedaan etnis. Imigrasi yang didukung dengan meningkatnya angka kelahiran telah menambah jumlah penduduk Afrika Amerika atau kulit hitam serta Hispanik. Adanya warga Hispanik yang bahasa ibunya adalah Spanyol membuat Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan bilingualisme hanya pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Imigrasi dan meningkatnya persebaran penduduk membuat Amerika Serikat saat ini sebagai masyarakat yang sangat metropolitan. Urbanisasi di Amerika Serikat tidak menyebabkan adanya dominasi satu budaya metropolitan dan tidak ada area perkotaan yang menimbulkan monopoli ekonomi, sosial, dan politik. Malah, budaya tersebut menyebar luas ke beberapa wilayah. Amerika Serikat sebenarnya lebih mengidealkan pedesaan dan perkotaan kecil karena dianggap sebagai perwakilan dari nilai tradisional Amerika Serikat, yaitu demokrasi dan komunitas. Kebebasan dan kesetaraan, liberty sebagai nilai, dimaknai sebagai kebebasan fundamental individu, termasuk kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat. Sebenarnya, kebebasan berekspresi bukanlah nilai yang absolut bagi masyarakat Amerika Serikat, karena sepanjang sejarahnya seringkali terjadi toleransi publik yang rendah terhadap nilai-nilai non-Amerika seperti ateisme, komunisme, dan homoseksualitas. Bahkan, pada tahun 1960-an, segregasi dan diskriminasi rasial masih sering terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu, kebebasan berekspresi di Amerika Serikat mulai menjadi lebih liberal dan mulai menerima nilai-nilai non-Amerika tersebut. Meskipun masih ada beberapa nilai non-Amerika yang sulit diterima oleh publik. Misalnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Yang kedua adalah equality, yang secara harafiah berarti kesetaraan dan merupakan nilai yang pertama kali dibawa pada masa revolusi. Namun, kesetaraan dalam masyarakat Amerika Serikat cenderung dimaknai sebagai kesetaraan dalam memperoleh kesempatan ketimbang kesetaraan dalam kondisi, yaitu setiap warga negara dibebaskan dari segala bentuk diskriminasi serta memiliki kesempatan yang sama untuk berekspresi dan meraih cita-citanya. Pendapatan dan kekayaan. Mayoritas warga negara Amerika berpendidikan tinggi dan menikmati hak pemilikan akan tempat tinggal, di mana dua hal tersebut merupakan indikator yang biasanya diasosiasikan dengan kelas sosial. Keberadaan dari warga negara Amerika Serikat yang miskin sendiri terus berlanjut. Bahkan, fakta menyebutkan, di Amerika terjadi kesenjangan kekayaan yang tampak jelas ketika diperbandingkan antar negara. Amerika memiliki banyak masyarakat yang miskin. Miskin di sini bukan masalah hidup di bawah tingkat kelayakan tertentu, tetapi miskin dalam arti memiliki sedikit harapan, bekerja dengan aman, dan akses ke perumahan yang baik dan lingkungan hidup yang dapat diterima. Hal ini banyak terjadi di negara-negara selatan dan di daerah pedesaan serta di bagian dalam kota. Warga kulit hitam dan keluarga yang dikepalai oleh perempuan merupakan representasi dari kalangan miskin. Perubahan ekonomi. Perekonomian Amerika Serikat terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Hingga akhir abad 19, Amerika Serikat menjadi negara dengan tingkat perekonomian paling tinggi. Dan pada 1945, pendapatan per kapitanya adalah yang paling tinggi. Pada 2002, perkembangan ekonomi sangat mengejutkan
hingga mencapai 10,4 triliun US dollar dan pendapatan per kapita tahunan keluarga lebih dari 51.000 US dollar. Perkembangan ini menyebabkan pergeseran sektor kerja. Pekerja yang dulunya bekerja di sektor pertanian berpindah ke sektor manufaktur. Dari sektor manufaktur kemudian bergeser lagi ke sektor jasa. Pada 2002, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian kurang dari 2,5%. Di sektor manufaktur menurun menjadi 20% dan sektor jasa meningkat hingga 75%. Selain mengalami pertumbuhan, Amerika Serikat juga mengalami kesulitan ekonomi pada awal 1970. Pada 1980, pengangguran meningkat dan hasil industri menurun. Lalu, Amerika Serikat melakukan perbaikan ekonomi sehingga tingkat pengangguran dan inflasi menurun pada 1982 sampai 1989. Namun, awal 1990 mengalami perlambatan ekonomi dan 1992 tingkat investasi rendah dan hanya sedikit pendapatan rumah tangga yang meningkat. Kesulitan ekonomi membuat peran pemerintah dinilai penting untuk mengatasi masalah tersebut. Ras dan etnis. Etnis dan ras yang ada di Amerika Serikat sangat beragam. Namun, pada kenyataannya, ini kurang benar bagi kelompok imigran yang kebanyakan adalah Hispanik atau Asia. Dengan pengecualian parsial dari beberapa kelompok Asia, minoritas ini umumnya miskin dan kurang berpendidikan daripada warga kulit putih. Beberapa perbaikan dalam status warga Afrika Amerika dan Hispanik telah terjadi selama 30 tahun terakhir dengan berbagai langkah-langkah yang semakin membuat posisi kulit hitam pada khususnya relatif memburuk. Warga Afrika Amerika yang lebih baik, terdidik, dan profesional dengan cara yang kontras terus memperbaiki posisi mereka di masyarakat. Wilayah bermula dari sejarah. Bagian selatan di Amerika Serikat sangat terpisah secara budaya dan ekonomi dengan wilayah lainnya di Amerika Serikat. Dengan sejarah Civil War yang kental, dengan perbudakan serta ekonomi segregasi, dan juga adanya dominasi satu partai yang rasis dan terkadang korup. Hingga setelah tahun 1945, kebanyakan wilayah di selatan adalah pedesaan dan mengalami kemiskinan. Pada tahun 1960-an, masyarakat selatan melakukan suatu gerakan perubahan. Migrasi, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi di selatan berubah secara signifikan. Kini selatan dianggap tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan wilayah lainnya yang ada di Amerika Serikat. Negara bagian Pasifik seperti Washington, Oregon, California, dan Hawaii cenderung lebih urban, liberal, dan internasionalis. Negara bagian pegunungan dan gurun seperti Utah, Montana, Colorado, dan Arizona lebih mengarah pada pedesaan dan konservatif. Pada negara bagian Midwest secara umum konservatif, tetapi masyarakatnya memimpin inisiatif kebijakan yang mengarah ke liberal seperti Wisconsin dan Minnesota. New England dan negara bagian Northeast yang dulunya menjadi pusat Partai Republik kini bergeser ke Partai Demokrat. Kebanyakan dari negara bagian Middle Atlantic seperti Maryland, Delaware, dan Northern Virginia adalah kawasan wealthy suburb.